Teori 10 basis data terdistribusi. Pokok bahasan. Pendahuluan. Tipe basis data terdistribusi. Arsitektur basis data terdistribusi. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Manajemen katalog terdistribusi. Query terdistribusi. Join pada DBMS terdistribusi. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Mengubah data terdistribusi. Locking pada sistem terdistribusi. Dan distributed recovery. Tujuan pembelajaran. Pertama, memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat. Kedua, memahami arsitektur basis data terdistribusi. Ketiga, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi. Memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi. Memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi. Yang terakhir, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi yaitu independent data terdistribusi, yaitu pemakaian tidak perlu mengetahui letak suatu data. Yang kedua, transaksi terdistribusi atomik, yaitu pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu pertama, homogen, suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Kedua, heterogen, suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, relational DBMS atau non-relational DBMS. Berikut skema dari basis data terdistribusi heterogen. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu pertama, arsitektur client-server. Kedua, arsitektur collaboration server. Kita akan menjelaskan mengenai arsitektur client-server. Sistem client-server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses klien dapat mengirim query pada sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah: pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Kedua, mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Ketiga, klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi client server perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu ke membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Berikutnya yang kedua yaitu adalah arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerjasama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Ketiga, jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat, di mana fragmen tersebut sering diakses.
Fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil, dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan vertikal. Untuk fragmentasi horizontal, yaitu setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Sedangkan fragmentasi vertikal, yaitu setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Berikut adalah contoh gambaran antara fragmentasi vertikal dan fragmentasi horizontal. Kemudian replika. Replika merupakan proses menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat atau lebih. Berikut adalah ilustrasi replikasi. Pada set A terdapat R1 dan R3. Pada set B terdapat R1 dan R2, di mana R1 adalah replikasi dari set A. Motivasi untuk replika. Pertama, meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang diremut tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Berikutnya adalah manajemen katalog terdistribusi. Pertama, menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks, dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi. Fragmentasi horizontal. Tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, lebih dari sama dengan 5 pada Tokyo, maka harus dihitung sum dan count pada kedua tempat. Fragmentasi vertikal. SID dan ranting pada Shanghai, sname dan age pada Tokyo. Replikasi. Sailor dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Contohnya, London menyimpan 500 halaman Sailor dan Paris menyimpan 1000 halaman Reservoirs. Berikut adalah ilustrasinya. Semi-join. Teknik ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple reverse yang dikirim, dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman, dan untuk biaya pengiriman relasi reservoirs penuh. Idenya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Di London, proyeksikan Sailor ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi Sailors dan reservoirs. Hasil join disebut reduksi dari reservoirs dengan Sailors. Kirimkan reduksi reservoirs ke London. Pada London, join Sailors dengan reservoirs yang sudah direduksikan. Berikutnya adalah optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi yaitu biaya komunikasi harus dipertimbangkan, otonomi tempat lokal harus diperhatikan, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Replikasi transaksi dapat dilakukan dengan cara pertama, synchronous replication. Semua kopi relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Lalu yang kedua, asynchronous replication. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini.
Untuk synchronous replication, dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy. Pertama, voting. Transaksi harus menulis mayoritas copy untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu copy saat itu. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah yang biasa. Yang kedua adalah read any, write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua copy yang dimodifikasi. Kirimkan perintah lock ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Berikutnya adalah asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari sinkronisasi untuk sebuah periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan yaitu primary set dan peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada beberapa banyak copy yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu copy dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen disjoin dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh suatu master pada suatu waktu. Primary set replication. Tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak diubah langsung. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini terdapat beberapa copy sekunder. Isi utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Pertama, langkah diambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan yaitu lock-based capture dan procedural capture. Pertama, load-based capture. Log penyimpanan recovery digunakan untuk membangkitkan chain data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapuskan perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksinya. Lalu procedural capture. Suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih mudah dan lebih cepat tetapi harus memahami detail dari properti log. Kemudian mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary set dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi.
Long base capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek, pada beberapa tempat digunakan cara. Pertama, centralisasi. Suatu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Kedua, primary copy. Semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Ketiga, terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for graph. Deadlock global akan terjadi jika local graph tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar berikut ini. Menunjukkan terjadi deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, yaitu mengirim semua local graph ke suatu tempat. Kedua, hierarki, yaitu mengorganisasi tempat dalam suatu hierarki dan mengirim local graph ke parent dari hierarki. Tiga, timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu log ditangani pada setiap tempat sebagaimana pada DBMS tersentralisasi dan aksi commit protokol ditambahkan pada log. Two-phase commit atau 2PC. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinate. Jika semua transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinate. Subordinate memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinate. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinate memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan ACK ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesan ACK. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinate sampai pesan ACK. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T, tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinate untuk T. Subordinate terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T. Kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyediakan record log untuk T, secara sepihak akan reboot dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinate mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinate yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih.
pada saat itu T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, maka jika tempat tersebut adalah koordinat untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinat merespon. Pesan ACK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinator dapat melupakan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua ACK, koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap, tetapi sebelum menulis rekaman log commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan di-abort transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Kita masuk pada latihan soal. Soal nomor 1. Apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Jawabannya adalah, pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data independence atau pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan distributed transaction atomicity di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu disebut heterogen. Sedangkan tidak demikian pada DBMS tersentralisasi. Soal nomor 2. Gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Jawabannya adalah, berikut adalah arsitektur client server. Query menuju ke klien, di mana klien meminta server, dan ada klien yang tidak meminta ke server. Lalu untuk arsitektur collaboration server, di sini server saling berkolaborasi dan saling berhubungan. Soal nomor 3. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda. Konsep atomik transaksi terdistribusi. Berikut adalah gambarannya. Soal nomor 4. Definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Jawabannya adalah, untuk fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Berikut adalah contoh gambarnya. Kemudian untuk replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasikan pada satu tempat atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difermentasikan ke R1, R2, dan R3, kemudian terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya dan R3 replikasi pada semua tempat. Soal nomor 5. Apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Jawabannya adalah, untuk replikasi synchronous replication, yaitu semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Lalu untuk asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini.
Soal nomor 6. Definisikan distributed data independence. Jawabannya adalah distributed data independence adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Soal nomor 7. Bagaimana teknik voting dan read one, read all diimplementasikan pada replikasi sinkronus? Jawabannya adalah untuk voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu kopi dari saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Untuk read any read all, penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Soal nomor 8. Berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan. Khususnya, jelaskan maksud capture dan apply. Jawabannya adalah implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy dan diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Untuk log-based capture, yaitu log penyimpan recovery digunakan untuk membuatkan change data table atau CDT. Jika ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Lalu kedua adalah procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dimainkan atau trigger menghasilkan capture. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary set dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan materi yang lain sebagai perubahan relasi. Soal nomor 9. Apakah perbedaan antara log-based dan procedural untuk implementasi capture? Untuk log-based capture, yaitu log digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Jika ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Untuk prosedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger atau menyelesaikan capture. Soal nomor 10. Mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Jawabannya adalah karena jika suatu relasi difragment dari replika, setiap partisi merupakan nama global yang unik dan disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Demikian teori 10 kali ini. Terima kasih.